Selamat datang di Rolasan. Selamat datang di Rolasan. Tak disangka-sangka, tamu kali ini adalah tamu yang pernah saya lihat waktu kecil di televisi. Ada Chef Muto. Wata. Pelang. Harusnya ada sepatu melayang ini. Ada, saya bawa ini. Iya. Apa kabar, Chef? Baik. Aku tadi pas kamu opening agak tersinggung loh. Kenapa? Karena kamu bilang masa kecil, berarti aku udah tua. Enggak, awet muda malah. Oh gitu ya? Iya. Umur berapa kamu nonton acara saya? SD. Oh. Kalau nggak salah SD kelas berapa? SD kelas 4 apa ya? Nah, setelah SD kelas 4 kamu sekolah di mana? Di SMP. Setelah SMP lanjut ke? SMA. Nah, sekarang kerja di mana? Oh, saya dulu pernah jadi itu kerja di resto. Oke, Rolasan saya yang megang sekarang podcast. Di balik. Setelah Jadi pas itu saya kalau nggak salah Chef Muto ini pertama di Global TV. ya, betul. Benar. Terus siapa dulu yang orang yang menemukan bakat seperti Chef Muto dan akhirnya diboyong ke industri televisi? Yang boyong saya masuk ke industri televisi adalah Om Dada Chandra. Kalau Om Wey. Dada Chandra nonton, terima kasih banyak sudah mengelingkan ke dunia entertain televisi. Sebelum Chandra sebenarnya sudah ada, cuman aku waktu itu cuman bintang tamu aja, tidak punya acara reguler. Dan ini juga banyak perjuangan ketika aku masuk ke televisi karena aku tidak tertarik sama sekali dengan acara TV. Tidak tertarik. Ya, karena ketika bintang tamu, misi acara, pulang, dan nggak pernah nerima uang bayaran. Jadi pikirku, TV nggak ada duitnya, mendingan kerja itu. Atau mungkin sebenarnya ada uangnya tapi kemana? Nggak tahu, pokoknya aku nggak tahu yang dulu saya diajak syuting, Oh ya. nggak tahu kemana. Tolong yang dulu ajak syuting awal-awal Chef Muto. Terima kasih. Tadi Om siapa yang ngajak tadi? Dada Om Chandra. Panggilannya Om Dada. kapan terakhir ketemu? Terakhir ketemu bukan ketemu tapi teleponan. Dia cuma pesan, ayo kemana lagi kita, kata dia. Tunjukkan dirimu. Mungkin dia juga sibuk kerja dan tidak melihat aktivitas saya. Dikira aku tuh nggak ada aktivitas YouTube, off air, televisi, ternyata masih eksis. Oke, untuk tahun ini kamu mau ngapain aja? Dengan penampilan seperti biasa atau ada perubahan di 2023 katanya. Ya kemungkinan aku mau tampil beda dengan gayaku yang dulu kan aku gondrong ikat kepala, dan ke depan mungkin aku mau kalau nggak botak ikat kepalanya aku mau ganti gitu. Tapi yang sekarang pakainya gini karena aku nggak mau lepas dari kayak hygiene sanitasi. Ketika orang masak tuh harus pakai topi karena suka keringetan jatuh, nah itu nggak mau lepas. Jadi sudah lama ketemu Om Dada ya? Lama banget nggak ketemu. Nah, ini adalah momen yang luar biasa karena ternyata Chef Muto lama nggak ketemu Om Dada. Jadi kita panggilkan. Mana? Oh, Om Dada mana? Oh, ternyata Om Dada. Kang Dada. Bahasa Sunda. Kalau Om beda lagi kayak. Kan biasanya kalau di TV-TV gitu ya. Iya, Ya, panggilan. Ini dulu, tapi nggak ada. Surprise ya. Surprise. 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 Oh. Surprise Mas. Surprise. Oke. Nah, di mana Om Dada ketemu Chef Muto pertama kali? Kang Dadap Kang pertama ngubungin itu dulu kan belum viral kayak Instagram. Yes. Baru viral tuh Skype sama Facebook. Dan kebetulan saya lagi di luar negeri itu, saya baru kerja 2 tahun di hotel. Aku sering buat promosi hotel itu, sering bikin video, sering bikin promo-promo di bandara videonya, di pesawat, terus majalah-majalah di Turki. Kemudian di-share lah tuh videonya di Facebook. Terus Kang Dada ini belum kenal, cuman dia ngenalin diri bahwa Kang Dada itu saya dari program TV Lewat Facebook. Saya pengen kerjasama dengan Chef Muto nih, belum Chef Muto, dengan kamu, belum ada nama Chef Muto, Belum kan? ada mereknya ya? Belum ada. Mau kerjasama yuk, bantu aku buat bikin program, katanya gitu. Program apa? Yuk masak yang kayak kamu gitu, atraksi. Aku mikir kok, aku nggak bisa resign di sini kan. Tapi kalau memang aku bisa, nanti pas libur 4 bulan kita bikin. Pulanglah tuh akhirnya di Indonesia buat 13 episode. Itu pertama ketemu di tahun 2010.
13 episode di Global TV. Ya, 13 episode di Global TV. Habis itu bikinlah tuh masa liburan di Indonesia, tapi aku belum melihat nominal pembayaran per episode. Baru oke ACC karena aku kan liburan juga nggak serius untuk nyari uang karena aku udah Sekalian punya liburan. sekali liburan. Nah, ternyata 13 episode tuh dapet dang, ya kan? Boom. Boom, aku udah pulang ke Turki, ini tayang dong. Oh iya. Nah, pas tayangan itu bagus. Teleponlah tukang dada, Sep, udah tinggal 2 episode, tayangannya bagus, ratingnya bagus, masyarakat suka. Gimana dong, kamunya di Turki? Iya, soalnya di situ nggak tutup kan kalau nominal, itu udah dikasih tuh nominal. Nominalnya nggak cukup kalau buat gaji aku udah pasti segini. Kalau di situ kan, Hmm. iya kalau Situlah. programnya bagus. Kalau nggak, aku kan nggak kerja kan. Ya. Dan akhirnya setelah itu ya udah aku apa namanya itu? Kalau milih-milih orang apa sih? Seleksi, Seleksi orang di TV tapi diumumkan siapa yang bisa. casting. Ya casting kayak Chef Muto silakan daftar. Di share, habis itu dapet lah kayaknya 1 orang. Ya, ada. Aku nggak ngerti dari Yang mana. gondrong juga. Dapet lah itu. Itu pertama kenal. Jadi yang sebelumnya sama sekali nggak punya ketertarikan di dunia televisi, akhirnya cukup dibesarkan oleh televisi ya kalau di Indonesia. Ya kalau sekarang alhamdulillah bersyukur selalu besar lah ya. Ya. Artinya semua tercukupi dan sukses berkat awal-awal seperti itu. Tapi memang awalnya tuh baru Global TV juga aku memang belum terpikir kalau ini nanti kedepannya bagus. Aku nggak ngerti karena tauku kalau udah syuting ya udah gitu. Itu aja gitu. Ternyata pas bagus ketika orang itu sudah apa namanya saya gantikan nah sampai sekarang. Jadi waktu itu memang ada penawaran baru lagi ketika saya pulang ke Indonesia ketemu lagi sama produser yang baru lagi kalau Chef, yuk kita gabung lagi ke Kung Fu Chef karena ini programnya bagus. Ya. Karena yang kemarin pas mau program kan biasanya saya dulu tuh, lang. Habis itu tapi yang masak lain. Nah mereka nggak mau kayak gitu. Yeah. Udah kamu ya kamu lagi gitu. Akhirnya ya udah kalau kamu mau nominalnya segini boleh silakan. Aku baru nawaran tuh. Akhirnya oke, setujuin. Syuting lah. Akunya di sana resign di Turki dan sampai sekarang di Global TV hampir 5 tahun lah bikin program. Ternyata bagus ketika orang sudah mengenal di TV. Dulu kan Facebook sama YouTube belum populer banget, jadi hanya fokus di TV. Itulah keuntungannya biar orang jadi tahu kalau Chef Muto gitu. Dari situ ternyata bisa dapet di off airnya, bisa dapet di TV lainnya gitu, jadi bintang tamu sampai sekarang deh. Apa yang berbeda ketika masak aja di dapur sama masak dikelilingi kamera gitu? Sangat berbeda ya. Karena kalau dikelilingin kamera itu sama aja kita masak di depan tamu. Oh. Jadi skill saya itu memang sudah di depan orang-orang. Ketika aku ngadepin orang itu presiden, itu menteri, aku udah nggak anggap mereka presiden dan menteri. Makanya tadi di sini pun ada siapapun, kalau udah hadapan saya udah ini berarti cooking kelas saya, murid saya, aku yang harus ngendel. Saya bolak-balik kemana itu harus ngikut. Oh ya. Nah, pernah juga saya masakin Menteri Ekonomi Turki, Cafer Ceylan kalau nggak salah dulu. Juga pernah masakin di hotel di Turki sendiri, itu sama aja. Terus owner hotel juga kan kalau kita masakin owner, kadang kan ada grogi, ada apa ya. Jadi bedanya apa ya? Bedanya berbentuk kamera. Kalau yang aku live itu manusia langsung, jadi aku bisa request ke tamunya dagingnya dimasak well done atau medium kalau daging. Dan tamu juga bisa request langsung ke saya ketika aku masak tuh mereka ada yang saya nggak pakai garam, saya vegetarian, saya garamnya sedikit, saya nggak pakai minyak. Itu dari 14 orang itu mereka bisa langsung request dengan apa yang berbeda-beda, kemudian dengan bahasa yang berbeda-beda. Kadang mereka dari Prancis, dari Turki, dari Amerika, dari Italia, dari Rusia gitu. Jadi dengan omongannya dia itu aku ini Harus menerima. Dan ketika masak juga aku harus entertain, selalu nggak boleh bengong, nggak boleh bete dilihat. Begitu juga di on cam kan, supaya menarik. Nah di situ juga sama, aku harus komunikasi dengan yang misalnya dari Italia. Halo, how are you? Misalkan berapa hari di sini liburan, terus dalam rangka apa liburan, terus hobinya apa. Nah, itu dari satu tamu. Nanti yang ini aku tanya lagi berapa hari sini dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Kadang dari Turki aku pakai bahasa Turki, bahasa Inggris dengan bahasa Inggris, bahasa Rusia dengan bahasa Rusia.
Jadi semua alhamdulillah beres. Jadi udah biasalah, bedanya cuma live dan on cam. On-cam. Berarti pengalaman masak juga jadi nambah kosakata juga bagi chef ya. Yang tadinya nggak tahu sama sekali bahasa asingnya itu, Betul. karena ada kebutuhan yang mendesak, Betul. ya Akhirnya akhirnya belajar. ya memang awal saya untuk keluar negeri itu modalnya cuma bahasa Inggris ya. Dari 100% itu bahasa Inggris saya cuma 10%. Yang lain bahasa Tegal. Tegal. Bahasa Tegal itu karena kalau aku ngobrol udah banyak bahasa Inggrisnya bleber, ngomong dada tapi kan mulut nggak bisa dibohongin kan. Iya. Pindah tuh ke bahasa Tegal. Soalnya nyongnya kadang-kadang bingung, jadi nyong orang ngerti karo ente. Iya. Tamunya bingung, kadang briefing juga gitu. Anak-anak bingung, kamu ngomong apa? Aku tuh bilangin kamu kalau standar bikin steak tuh begini-begini. Mereka bingung, kenapa kamu nggak paham? Nggak paham, karena bahasa kamu lain katanya. Aku baru ingat, aku kan juga melenceng. Bilang Bahasa lagi. Inggris logat Tegal. Ada tamu dari Rusia, itu memang jujur aku nggak bisa bahasa Rusia Ya. kan, cuman bahasa sedikit greeting-greeting. Nah akhirnya dengan kendala itu, kayak GM dari hotel tersebut, dia bilang, kamu mau nggak sekolah? Akhirnya aku pagi sekolah bahasa Rusia, sorenya aku kerja. Jadi aku sekolah bahasa Rusia 3 tahun, belajar untuk komunikasi di hotel gitulah. Sesulit apa bahasa Rusia? Sesulit banget, soalnya tulisan sama Iya. ininya beda. Coba kalau I I? itu huruf N besar, yang dibalik itu I. Wih. Ya. Jadi kita kan taunya N kan? Iya. Lihat I. I. Ada N kan dibalik. pernah lihat kan? Coba huruf N ini ada N kan? Ya, dibalik Putar, nah itu I itu. cukup mind blowing. Aduh. Tapi kan paling enggak untuk salam, terus kebutuhan-kebutuhan, menerima masukan atau menyajikan makanan Ya, itu itu standar lah. Standar lah. Cuman yang karena kita otodidak tinggal di Turki ya, jadi disumpelnya bahasa Turki semua kan. Ngobrol sama anak buah bahasa Turki, dengerin di mobil orang Turki juga. Disumpel terus. Itu pertama aku Turki itu ya bingung itu ngomong apa nggak jelas kan. Akhirnya yang pertama aku pelajarin yang ngitung dulu lah. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 itu. Sampai-sampai aku kalau tidur aku tulis, aku tempelin. Jadi biar ngapalin bir, iki, uch, dot, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Kalau Turki itu. Jadi 1 sampai 10 tadi kan. Kalau bahasa Rusianya yang udah belajar mah ya adil 2, 3, 4, chat gitu kan sampai 10 juga. Tapi lebih awal bahasa Turki yang saya kuasai karena guru yang mengajar itu menggunakan bahasa Turki. Bahasa Turki. Ya, jadi ada sedikit ya miskomunikasi ketika aku apa nih bahasa Turki ini nggak ngerti juga kadang-kadang. AC, klima, mobil, makina. Makina. Makina Oh, itu makina mobil dari- bahasa Rusianya. Jadi mesin ya, mesin, makina. Apa masina? Ada yang ngerempet-ngerempet Eta, lah. masina, eta itu kalau bahasa Sunda eta itu ya sama aja. Nah, itu yang sama bahasa Sunda dan bahasa Rusia eta. Ada kedekatan berarti. Bukan kedekatan lagi eta. Eta saha? Eta saha. Nah, eta masina berarti itu mobil. Orang Sunda ini Nah, tetenya. eta motor. Berarti itu mobil kan bahasanya. Kalau Rusia eta masina itu mobil. Kalau bahasa Tegal yang ada di Turki nggak ada ya? Nah, sebelum di Turki kita tarik di Tegal dulu. Masa mudanya Syekh Muto. Dulu kan saya pernah bercerita di sebuah media kalau ayah Syekh Muto itu lebih senang memasak daripada ibu. Ya, benar. Ya, benar. Terus apa akhirnya yang bisa membuat Syekh Muto mendapatkan inspirasi dari seorang ayah yang jago masak? Kehidupan aku tuh dari mulai bapak nggak ngeluarin masakan sampai ngeluarin karena masih kecil itu aku belum tahu kalau bapak bisa masak. Oh. Dan ibu juga nggak tahu nih kan aku masih kecil jadi Iya. masih baca-baca nih bapak ibu kerjanya apa sih gitu kan. Ah. Setelah besar aku ternyata bapak bisa tani, nanam jagung, bawang merah, bawang putih, padi, itu semua bisa nanam. Ketika aku ke sawah diajak panen. Nah kalau mama itu nggak kelihatan. Mama itu cuman ngomel-ngomel, terus ngomelin aku, terus ini kalau ada yang rusak-rusak di rumah mereka bisa benerin mama itu. Mama malahan ya. Iya, kalau nyemen, mana ibuku nyemen, misalkan ada nyemen bolong terus gergaji apa, ibuku. Ibu Jadi aku malah. stres juga ini orang laki-lakinya yang mana sebenarnya. Lambat laun ketika aku sudah besar, nah bapak buka usaha. Bapak buka usaha di kuliner, dia jualan mie ayam bakso.
Di Tegal. Iya di Tegal. Nah, tetap di dunia pertanian, tetap, tapi jualan juga. Nah, bapak masak. Kadang-kadang kalau dapat belut ikan dari sawah, itu yang masak bapak juga. Nah, rasanya enak. Tapi ketika mama yang masak, nggak enak. Itu ya mulai aku, oh bapak masak kali ini yang pinter kan gitu. Jadi setiap hari sarapan bapak yang masak. Dari bahan apapun. Biasanya kalau di kampung tuh ada berkat, sisa-sisa berkat yang takut basi, Ya, bapak olah tuh jadi makanan enak. Entah itu geseknya atau ikannya itu ikannya. diolah jadi nasi goreng enak. Nah kalau mama nggak sekreatif itu waktu itu. Jadi saya ngambil ilmunya itu ketika bapak sudah sukses jualan bakso mie ayam, bisa beli tanah dan rumah, ya aku suka bantu-bantu toh. Bantu-bantu ngupas bawang merah, bantu-bantu goreng gitu. Jadi dari situ memang aku belum tahu gua tuh ntar mau jadi chef. Gua taunya gua lagi. Saya taunya Nggak apa-apa, Chef. Gua nggak apa, Inyong juga nggak nggak apa-apa. pantas. Nggak apa-apa. Taunya kalau misalnya aku nanti sudah lulus sekolah itu harus kerja bantuin orang tua itu toh. Nggak ada pikiran aku harus kuliah. Nah, yang instan apa sih gitu kan? Pengen tahu kalau nggak usah capek-capek. Nah, ternyata kan pegawai negeri tuh harus daftar gitu dulu tuh. Marinir itu kan nggak harus sekolah kuliah tuh dulu ada pembukaan. Nah, fashionnya ketika melihat ayah masak aku lebih suka masaknya. Nah, berarti pas bisnis Bapak itu berjalan itu Chef Muto masih sekitar kelas berapa itu? Sekolahnya tingkat apa itu pas itu? Kalau pas itu aku SMP kelas 1. SMP. SD kelas 6 lah, baru bapak kuliner. Tapi di bawah SD kelas 6 itu belum kuliner. Ya aku nggak tahu, belum tahu fashionnya bapak di Dan mana. sampai lulus SMA pun bisnis itu masih jalan. Masih jalan. Saat ini Saat ini nggak ada yang Nggak ngurusin. ada yang ngurusin. Semua keluargaku di dunia Perantau. kuliner, hotel, restoran, pengusaha semua. Tapi yang untuk nurunin itu mie ayam bakso nggak ada. Padahal gedenya dari situ kita semua. Nah, pas itu kan bisnis sudah jalan, tapi Chef Muto kenapa tertarik daftar marinir pas itu? Itu dia, karena yang instan apa sih yang cepat kerja gitu loh. Karena aku nggak Memang boleh- marinir instan. Ya mungkin kalau sudah pikiranku aja kan. Kalau sudah daftar, latihan terus kan jadi pegawai negeri gitu kan. Jadi anggota marinir terus dapat gaji mungkin kan gitu. Dan ternyata aku sudah ke Jakarta untuk melamar jadi marinir kan diterima karena mungkin fisiknya mendukung. EQ-nya juga pas psikotes dapat, nggak pernah gagal sampai gigi diperiksa. Tes fisik, tes kesehatan, tes psikologi. Psikotes, ya, lari, olahraga, berenang 100 meter bolak-balik 6 kali, 4 kali, terus lari membutuhkan angka 8, itu fisiknya semua kuat. Dan sudah lulus ceger tanpa biaya apapun waktu itu. Aku harus ke kampung minta surat izin orang tua. Nah, dilalah bapakku tuh terkena stroke waktu itu. Oh. Tiba-tiba pas aku mau minta tanda tangan, bapak nggak bisa pegang pulpen toh. Akhirnya kata mama minum obat dulu baru bisa. Akhirnya diminumin obat, bapak bisa megang pulpen, tanda tangan itu surat izin orang tua. Bawalah aku ke Jakarta, tapi mama dalam hatinya nggak setuju ketika aku masuk marinir. Karena pas kelas 6 SD itu aku pernah patah tulang, main layangan ditabrak motor, patah. Dan Jadi mamaku nggak mau kalau anakku udah patah tulang, dia ngebayangin kalau marinir itu kan keras, latihannya Iya. terjun-terjun, loncat kemana-mana, takut patah lagi atau sakit. Nah setiap hari mamaku tuh ketika aku udah berangkat ke Malang waktu itu, Ini daftar ke Jakarta dulu, lolos baru ke ya Malang. lolong ke Malang, tapi mama ini ada rasa nggak mau anaknya jadi marinir. Nggak tega lah ya. Dia sholat tahajud, sholat malam, doanya cuma satu, jangan jadikan anakku marinir. Dan Pas itu bener terkadang. loh, pas pantuhir besok, itu yang nggak jadi, itu kan yang sakit mata, yang greges-greges. Aku dikumpulin sama orang itu. Kok aku sehat, kok kumpulin sama yang nggak jadi kan? Aku nggak ada kekurangan apa-apa. Nah itu ternyata doa orang tuaku bahwa Dijabah. aku memang udah nggak boleh jadi marinir, dikabul. Pulanglah ke Jakarta. Itu yang bikin aku masuk ke dunia kuliner. Ilmu yang gampang satu-satunya yang masuk dunia kuliner. Berarti nggak balik ke Tegal dulu itu, Nggak balik ke Tegal. langsung Jakarta Langsung ya. Jakarta karena ada kakak rumah di Jakarta kan. Di situ langsung masuk ke dunia kuliner. Tapi itu sempat semacam nyesel terus merasa nggak semangat lagi itu nggak setelah nggak lolos di marinir. Oh gitu. Ya nyesel enggak. Tapi aku berpikir gini, kenapa aku udah sehat, udah semuanya fix, kok nggak jadi gitu kan? Sebelumnya nggak tahu, kalau tahu-tahu juga aku udah kerja di tempat lain yang bagus. Aku bilang mak, kok aku jadi, dia nggak cerita. Baru-baru ini aja mereka betul. Iya karena dulu mama tuh doanya
supaya kamu nggak jadi, itu baru-baru sekitar setahun 2 tahun lalu. Karena menunggu doa orang tua agar anaknya sukses baru dikasih Iya, tahu ya. baru. Kalau dulu pas itu dikasih tahu paling langsung down. Nggak ada mikir aku Iya. menyesal sih sebenarnya, karena aku juga bersyukur kan sekarang dengan keadaan saat ini semuanya bisa terhandle, alhamdulillah. Mama bisa saya angkat derajatnya, kan sempet tuh pas bapak meninggal kan udah down semua keluarga, istilahnya nggak ada yang ngasih makan kan, Tulang punggung keluarga. tulang punggung keluarga. Adik-adik saya masih kecil yang 4. Nah itu termasuk perjuangan saya, dan itu termasuk doa ibu supaya support aku untuk adik-adik sekolah gitu kan. Ya banyaklah perjuangan, kadang kalau inget sedih juga sih. Dan sekarang yang tinggal di Tegal siapa? Yang tinggal di Tegal masih ada ibu, Ibu, mama, adik-adik. adik tinggal 3, tinggal di sana. Di Jakarta 3, Jakarta 3. cowok 3, cewek 3. 6 berarti ya. Semua di kuliner bisnisnya. Semua di kuliner. Ada 1 guru TK dan sembako. Saya mutu anak ke 3, anak ketiga. kedua Nah, dari 6 saudara. Kakak yang di Jakarta itu apa emang sudah di kuliner sebelum saya mutu? Ya, sebelum saya Oh, ya. foto, sebelum saya, dia udah di kuliner warteg. Oh, Arta. Nah, memang perjuangan kakak beda lagi kan. Mereka mungkin hanya lulus sekolah dasar. Jadi mungkin buka warteg masih bisa. Nah, kalau aku SMA dulu masih mending lah, minimal jadi apa masih bisa buat ngelamar kan. Nah, untuk kesininya aku bisa kuliah sendiri, ambil perhotelan gitu. Jadi dengan kerja sambil kuliah gitu. Karena udah kesini kan anak-anaknya udah berpikir maju toh. Tidak anak-anak dulu harus nurut orang tua, kawin gitu. Nah, termasuk kakak saya itu udah masuk ke dunia lain. Suruh kawin duluan. Oh iya. Kalau saya enggak. Berarti waktu itu Syekh Muto bantuin di warteg atau part time di luar itu? Warteg dan kayak jualan sembako sih. Jadi aku kadang bantuin juga, bantuin kakak, bantuin apapun, nganterin anak sekolah, mandiin anak sekolah anaknya, ngelayanin juga, ngelayanin warungnya, tokonya. Nah, tapi di situ ada part time juga di satu catering yang bayarannya harian. Jadi setiap hari aku pulang bawa duit 7.500, nyuci panci. Habis kuliah? Belum kuliah. Oh, belum kuliah. Itu belum Sebelum kuliah. Sebelum, karena baru banget ini gagal marinir. Oh ya. Baru banget gagal marinir ya masuk. Yang tadinya buat push up langsung buat Yo, nyuci ya. nyuci langsung. Nah, Iya. pokoknya tetap aku walaupun masuk ke cuci piring tetap aku olahraga tuh di situ. Lambat laun dari cuci piring bisa naik jadi waiter, bisa naik jadi bartender, pindah kerja di restoran. Banyak syutingan yang panggilan-panggilan, off air panggilan. Terus suka nge-gym. Nah, dari nge-gym juga dulu pernah ada kontes yang Elemen. perutnya si spek ya, itu juga sempat 10 besar loh. Wah, luar biasa ya. Iya. Jadi kenapa pada akhirnya ingin memang suka olahraga? Suka olahraga dari suka kecil. olahraga. Betul, dari kampung, dari Tegal itu aku udah dibekali ayah tuh bangun harus pagi. Jadi kalau kegiatan pagiku tuh udah ada program step by step sampai pulang sekolah, sampai malam, sampai tidur. Berarti memang kedisiplinan udah diajari dari orang tua ya. Aku masih inget juga jadwal bangun tidur nih. Bangun tidurnya aku nih bangun pagi jam ya subuh lah ya. Terus habis subuh aku nyari buah-buahan yang jatuh. Di kampung banyak loh, ada jeruk, ada rambutan, ada jambu, ada mangga. Nah, perjalanan menuju masjid aku ngambilin buah. Habis itu sholat, aku olahraga lari tuh. Lari masih gelap, masih Dan sendiri. Lari setiap hari itu. Nah, pulang lari ngisi kolam pakai timba. Ya, Itu buat mandi adik-adik. tangannya. Iya, ngisi kolam, habis ngisi kolam asah-asah Ya. piring, habis asah ngasih makan ayam. Habis makan ayam nyapu depan, nyapu belakang. Habis nyapu belakang bangunin adik-adik sambil nyapu sambil ngepel. Udah mandi sendiri berangkat sekolah. Sarapan nggak aku pikirin. Sarapan orang tua kan yang masak. Nggak suka masak. Pulang sekolah masih Pulang sekolah kejam lagi orang tua saya. Nyari kayu bakar, nyari rumput buat kambing. Karena punya kambing dan masaknya tuh masih pakai pawon. Oh iya. Waktu aku kecil itu. Pakai kayu. Iya pakai kayu. Nah, anak-anak sekarang nggak tahu kayaknya pawon, Rek. Asem nggak? Asam Jadi peralihan aku tuh bener-bener tahu banget dari rumah yang dulu pakai papan, sekarang udah tembok gitu kan. Tahu juga perjalanan bapak aku tuh.
Jadi memang baru merit punya anak gitu kan, jadi aku ingat ya. Ingat suksesnya perjalanan karirnya tuh. Apalagi pas Bapak buka warung, bantuin lagi. Ya itu tambah ilmu lagi. Tapi Orang aku pernah dorong gerobak juga toh. Jadi kalau 17 Agustus tuh ini momennya pas bulan ini itu dibagi. Kamu lapangan Bumi Jawa, kamu lapangan Bojong, kamu lapangan Tual. Jadi ada 3 anak tuh gerobak. ya pakai mobil, cuman Mobil. dikasih pangkalan satu-satu. Ya. Wah, hebat. Asem nggak? Jadi jiwa jualnya tuh tinggi. Habis itu setoran toh. Ya. Dulu tuh barang habis, bakso habis itu dapat duit 350.000. Buat nggiling modal cuma 35.000. Untungnya gede bakso tuh. 35 itu udah buat jualan dapat 350. Ya. Jadi pada dikumpulin jadi satu, ntar uangnya dijadi satu, terus aku dibagiin tuh 200 perak, 200 perak, 200 perak. Udah 200, Rek. Jam Asem nih. asem. Masukin celengan tapi kan. Dalam dulu celengannya punya satu-satu. Seru. Nah, tapi kenapa kakak bisnisnya nggak mie ayam dibawa ke Jakarta tapi warteg? Dia lebih nggak ngerti tentang mie ayam. Oh, Karena mie ayam bakso berdiri ini udah di Jakarta. oh dari Jakarta. Jadi dia nggak tahu. Duluan malah. Duluan. Udah bisnis duluan ya. Betul, pasti dia nggak tahu kan resepnya kan. Jadi dia udah di Jakarta, kita udah berdiri tuh mie ayam. Wartegnya masih eksis sampai sekarang di Jakarta. Aku nggak tanya-tanya tentang itu sih. Oh, nggak. Mudah-mudahan masih. Tadi kan chef part time terus dari waiters ke resto-resto. Kemudian yang mengantarkan ke Turki siapa? Nah dari karir yang aku jalanin itu kan pindah-pindah restoran ya. Dari mulai Di bawah. Jakarta semua ya itu ya? Iya di Jakarta semua, dari restoran ke restoran belum ke hotel. Nah di situ tuh ada yang pindah mentok restoran Jepang itu yang masaknya tuh teppanyaki, yang atraksi gitu. Tapi mereka nggak pada atraksi kan. Nah awalnya aku mentok jadi asisten manajer di satu restoran, terus aku pindah jadi chef. Karena aku udah nguasain chef. Pas interview sebelumnya kamu jadi apa? Chef. Padahal aku asisten manajer. Tapi aku bisa masak toh. Iya. Ketika ya udah tes, aku dites nasi goreng, dites masak bikin sayuran, semua berhasil. Nah kebetulan job desk-nya aku tuh bukan di situ. Kamu harus masak teppanyaki yang penggorengan datar kotak, tamunya duduk. Oh ya, ya. Kayak gitu ya. Sudah aku belajar dari situ, ada alatnya buat ngaduk. Akhirnya dites lah di situ untuk ngelemesin tangan, ngaduk garam 2 jam, ntar berhenti lagi 2 jam lagi. terus? Iya begitu selama 3 bulan training. Jadi belum masak. Nah setelah itu baru tes food, rasanya sudah enak, baru masak. Nah setelah itu aku di situ suka nanya-nanya ke chefnya, ini apa? Ini buat atraksi. Nah aku atraksi, terus ada spatula, ada pepper shaker, aku mainin tuh yang ngajarin chefnya. Nah dari situ aku lebih jago mainin atraksi Daripada chefnya itu. iya daripada chefnya. Akhirnya tamunya rame. Nah itu bukan satu cabang toh, satu cabang aja udah rame. Nah itu kamu supaya training setiap cabang, kita mau buka 6 cabang. Akhirnya aku jadi trainer chef untuk 6 cabang, ngajarin atraksi, ngajarin juggling gitu kan, cara servis tamu yang baik, bahasa yang baik, standar masakan gramasinya. Nah sudah itu aku pindah sampai mentok aku udah nggak masak lagi, megang restoran Jerman. Di situ aku GM, udah nggak masak. Nah aku udah Masih di Jakarta ya? masih di Jakarta di Plaza Indonesia, kalau nggak Oh, di di Grand PI. Hyatt ya. Iya di PI. Saya tuh udah nggak masak, tapi tiba-tiba ada telepon tuh. Bro, lu mau ke Turki nggak? Gitu. Teman. Iya, di siapa? Oh, Oh ini anak buah kamu yang dulu diajarin di Waduh. restoran katanya. Kamu di mana sekarang? Aku di Turki nih. Kamu mau nggak jaga hotel katanya? Di Turki ya. Ya udah, nanti aku mau deh ke Turki. Sekarang aku nggak masak. Aku panggil kamu karena aku ada jasa sama kamu. Aku bisa begini juga karena kamu dulu ngajarin aku katanya. Ya wes, aku akhirnya diurus lah tuh. Tapi dia nggak juggling kan? Nggak atraksi kan? Dia atraksi karena atraksi dulu juga. pernah jadi murid aku. Dia sudah aku ajarin, akhirnya aku berangkat ke Turki. Turki. Nah dari Turki itu dia pindah ke hotel lain, aku pegang satu hotel. 6 bulan aku banyak customer di hotel Voyage Hotel waktu itu. Itu tuh tamunya full kalau aku masak. Bahkan ada teman aku yang 2, kan ada tabelnya letter T gini. Ya. 1, 2, 3 gini. Nah aku masak di sini, ngadep ke sana. Nah ini yang 2 ngadep sini. Nah kalau aku atraksi dan mainan itu semua bahagia.
sampai tamu ini ngadepnya ke sini. Di situ ngadepnya ke sini. Sampai temenku kalau udah habis masak dia bilang, lu kalau perform biasa aja dong. Tamu gua ngeliat lu semua terus gua ngapain kata dia. Jadi dia masak, tamunya mengosnya ke table gua. Jadi dia sempat terjadi kayak gitu. Nah 6 bulan di situ ternyata tamu-tamu yang aku masakin ada GM, ada hotel-hotel lain yang coba pura-pura survei bahwa di Hotel Voyage ada chef unik dan seru. Dapatlah tuh kartu nama, teng bawah banyak kartu nama. Kamu ikut aku ya. Aku nggak cuma aku kasih nomor telepon aku, kalau kamu mau ya hubungin aku. Tiba-tiba ada yang ngubungin, ayo kamu gabung ke hotel saya, kamu minta berapa gitu. Akhirnya aku datengin tuh, nego gajinya 4 kali lipat baru aku mau. Jujur 4 kali lipat aku mau. Dulu aku pertama gaji tuh 14 juta. Pas ikut yang hotel pindah aku harus 4 kali lipat. Udah ternyata ACC ya udah aku pindah. Nah gimana? Itu kan udah gaji udah gede toh. Terus aku bikin program TV belum tentu dapat sebulan segitu toh. Nah itu yang aku pikirin waktu itu. Akhirnya aku pindah hotel. Nah hotel Ella Quality ini yang melayani tamu premium lah, high class. Jadi kalau menterinya tadi ketemu di situ. Iya, menteri, artis-artis Turki, privat orang yang kaya pasti holiday-nya di situ. Nah, dari situ aku kuliah bahasa Rusia. Dari situ Ella Quality. Terus itu kan chef tadi habis dari hotel satu ke hotel yang La Quality tadi, berarti ada 2 hotel di Turki yang pernah. Ya, baru 2 aja. Dan akhirnya semuanya tertarik dengan atraksi Chef Muto. Betul. Sampai sekarang masih ada, tapi mungkin sudah berbeda ya, karena teman-teman yang dulunya dibawa sama saya atau orang-orang yang dulunya ke Turki itu sudah bikin kayak agen. Oh iya. Jadi bayarannya tuh murah, bisa dibayar 8 juta. Karena udah ada banyak. Iya, udah banyak orang dan sembarangan bawanya, tidak menjual skill. Kalau di zaman saya, kalau enggak gaji pertama 15 juta atau 15 juta, jangan. Kalau sekarang 7 juta, ke Turki bisa gaji 7 juta. Dan skillnya nggak bisa. Bahkan ada pernah 1 orang yang sudah ke Turki, itu balik lagi ke Indonesia. Ya basicnya aku tahu dia dari mekanik hotel yang kalau ada listrik mati bla bla. Tapi dia memang kerja keras banget di bisnis. Kalau misalkan di hotel juga jualan rokok, jualan minyak zaitun, terus nyalo gitu. Sampai sekarang dia punya agen di Jakarta, di Bali dia kantornya. Nah, muridnya dia yang dibawa dia itu sampai ke saya ke Jakarta di Turki ditolak. Kenapa? Aku belum bisa masak tepan. Ya udah belajar sama saya. Akhirnya ya udah kalau kamu mau belajar sama saya dan langsung kerja, bayar sama saya. Bayarlah 15 juta, 4 kali ketemu. Hafal. Terus sekarang dia udah bisa juggling dan ya kerjalah. Dan yang akhirnya membuat chef balik lagi ke Indonesia apa, Chef? Kan udah gaji gede di Turki gitu. Ternyata kalau setelah mikir masa depan lebih enakan di Indonesia. Malah. Ya karena aku bisa dapat usaha selain punya sendiri kan? Punya sendiri, usaha sendiri, terus syuting juga tetap jalan, off air juga jalan. Jadi dapatnya banyak. Terus bisa kumpul kalau ketemu orang tua. Ya. Keluarga, teman-teman gitu. Selama ibadahnya juga bagus. Selama di Turki masakannya apa sih? Menu masakan yang saya olah di Turki adalah menu Jepang. Malah Jepang malahnya. Jepang. Aku buka restoran Jepang di Turki. Tapi sometimes kalau aku masak buat teman-teman masakan Indonesia kayak bikin sambal koto, sate ayam, bikin masakan Indonesia yang soto kayak gitu, mie goreng yang khas-khas Indonesia yang ada terasinya lah, terasi, kunyit itu. Kemudian serai itu aku kadang masakin buat teman-teman yang ada di Turki. Enaknya bisnis kuliner di Indonesia dibanding di Turki apa sih? Di Turki sebenarnya bisnis kuliner enak, bagus dan bakal bisa sukses ketika jualan masakan Asia. Oh, malahan Asia. Ya, karena waktu itu juga aku sempat mau buka restoran Asia di sana, cuman jual mie goreng gitu yang rasanya hambar, itu larisnya minta ampun. Karena lidahnya dikit. Betul. Ya. Kalau Indonesia kan strong, asin, pedes, nyemok-nyemok, murah gitu. Asem enggak kayak. Nah di sana enggak, kebalikannya. Enggak usah enak-enak, modal dikit, harganya naik loh. Kan enak kan. Nah, semakin hambar semakin mahal. Yang penting Asianya itu yang dijual sama ya inilah masakan Asia gitu. Jadi mereka kan kalau cuman pedes sedikit sensitif lidahnya. Oh, malah nggak suka pedes. Iya, dia sukanya asem, lemon, saus tomat gitu aja.
kecut-kecut. Iya, sama panas. Udah, makanannya mereka itu sama asem. Nah, kalau kita masukin masakan Cina, masakan Asia itu dikit-dikit aja tuh. Garamnya biasanya 1 sendok tengah, pas perapat. Kalau pedesnya juga ya silakan ambil, kalau nggak mau ya nggak usah. Bahkan pedesnya di sana itu dibuat acar, jadi nggak berani yang pure cabai mentah digigit, itu nggak. Diacarin dulu, masukin toples baru dia gigit. Berarti malah sebenarnya Kalau bisnis, potensial. ya potensial di Indonesia sebenarnya potensial kalau sudah nemu jalurnya sih. Karena untuk jualan kuliner itu untungnya besar banget. Bagus lah. Bisa setengahnya, bisa 75% malah kalau yang pinter. Berarti bisnis kuliner pertama chefmu itu apa, Chef? Jualan nasi goreng. Nasi goreng Tegal atau nasi goreng Tegal. Karena aku masih kerja jadi tukang cuci piring di restoran di kafe Jimbaran, aku sudah punya pangkalan nasi goreng gerobak. Kenapa kalau nasi goreng Tegal itu khasnya ada kerupuknya, Chef? Disediakan kerupuk, ya kan? Itu gitu. Daya tarik sih sebenarnya. Supaya apa? Wah, ada kerupuknya. Bahkan kalau yang dibungkus itu orang Tegal itu pakai triknya apa? Kasih kerupuknya 2, supaya dia balik lagi. Asem nggak itu? Kalian dimanapun, di kota manapun, kalau ada orang jual nasi goreng ada kerupuknya itu fix Tegal. Terus triknya pasti kalau yang ketoprak kayak nasi goreng kayak pasti kasih 2 supaya balik lagi. Padahal kan kosnya rendah kerupuk itu. Orang goreng 5 begagak gede toh. Tapi itu kenikmatan tersendiri walaupun kosnya rendah. Dicari kerupuknya Mas. Terus kalau misalnya lagi makan nih, taruh di piring dong yang banyak. Benar. Itu seneng banget no. Mau nambah ya? Silakan. Padahal mah kecil bagi di Blitar belum ada ya? Ya udah. Nanti kalau ada silakan buat nasi goreng. Insyaallah. Tegal. Berarti malas pas part time itu udah memulai nasi goreng Tegal itu. Udah punya pangkalan. Ya aku udah ngumpulin gaji dari nyuci piring tuh untuk beli pangkalan dulu totalnya 1.200.000. Dapat gerobak, piring, pangkalan kan murah. Terus yang masak chef sendiri? Gantian, aku punya temen shift sama-sama steward. Kalau aku masuk pagi, oh ya gantian. Dia yang prepare. Kalau dia yang masuk siang, pagi, berarti aku yang prepare. Ntar malam jualan. Bertahan berapa lama itu? Bertahan sebentar. Jadi karena nggak fokus, karena kecelakaan. Kecelakaan. Aku kena beling di sini. Dari situ aku udah malas jualan nasi goreng asam enggak. Laris tetap laris rame, oke, jualan. Nah pas begitu closingan kan ada kabel nyambung ke rumah orang, gulung no. Pas nyamber gini ada belingnya, ces aja. Udah dari situ aku udah mulai sekarang gerobak jual kataku. Udah nggak punya dari situ. Nah selama atraksi gini ada nggak insiden yang memorable itu, yang nggak mungkin dilupakan? Kebeledukan itu api, mukanya, alisnya habis, kumis habis. Cerita. Ya jadi pas itu tuh kalau kompor yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya restoran atau rumah itu kompor yang cetek. Yang pematiknya ada, itu kadang dikira aku itu udah nyala cetek, beng, nyala toh. Nah dikira itu toh. Nah tamu datang, aku sama temen aku berdua, tamunya yang di outdoor. Ini di Jakarta? Di Turki. Oh di Turki malah. Banyak sih kejadian yang aneh-aneh. Cuman yang itu yang jadi meja tepannya itu berbentuk bulat, tamunya tuh ngelilingin saya itu. Terus tamu datang, cetek, nyalain, kabur no. Sambil nunggu orderannya apa, kita tulis, kita persiapkan. Dorong tuh keluar. Halo, apa kabar semuanya? Woi, chefnya datang. Ya. Terima kasih sudah order makanan hari ini. Saya Chef Muto bla 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 berjelaskan semua masakannya ini, benar. Dah. Waktunya perform gitu kan. Waktunya perform, atraksi dong. Dang ding dang ding dang ding dang ding dang ding. Pisau, alat sudah main semuanya. Kalau terakhir biasanya aku main api. No, main api kok nggak panas. Terus pas dilihat, wah, belum nyala ini. Tak itu dong. Deket-deket iya, temanku juga deket berdua. Tak. Mental aku kayak di TV mental berdua. Brang. Tamunya langsung berdiri. Hore, atraksinya yang bagus. Ini bagian dari atraksi. Kataku. Aku kecelakaan, dia bilang atraksi. Wah, atraksi luar biasa. Terus, bro, kita dibilang atraksi, senyum yuk. Ya, terima kasih bapak-bapak. Padahal ini lagi panas-panasan nih. Terima kasih semuanya. Ya. Untung di akhir ya itu kan. Di awal. Iya, baru mau mulai. Tapi dia senyum semua dikira atraksi, tambah seneng loh. Padahal panas semua. Ya udah, habis itu dia nungguin kompor panas, dia lanjut masak walaupun nahan panas itu.
Berarti nggak dikasih apa-apa lanjut itu. Paling aku ngambil butter begini-gini, Oh. margarin. Agak kinclong juga lah bro. Cuman alisnya udah hilang, dia nggak ngeh kan. Alis hilang. Iya kan sore-sore. Sore-sore tamu nggak ngeh kali kalau aku alisnya hilang, banyak bulu kebakar, badan panas kan. Hmm. Dan sekarang masih buka semacam kelas untuk ngajari kungfu chef gitu. Masih Kalau untuk kelas kungfu chef jarang ya. jarang. Tapi beberapa ada itu biasanya privat Oh, privat. sendiri. Sama Ya kayak tadi 4 pertemuan tadi. ya privat kebanyakan. Kalau yang bareng-bareng belum. Karena kalau bareng-bareng mesti apa ya, punya tempat yang besar juga kayaknya. Dan Ya. mesti kayak punya legalitas. Tapi kalau kursus aku legalitas ada. Tempat kursusnya legal, pendidiknya legal itu ada. Tapi kayak pengen menuju ke D3 atau D1 itu yang aku pengen. Jadi nggak ecek-ecek lah. Ya, ya punya sekolah sendiri gitu. Sekolah minimal D3 atau D1 lah. Berarti Chef Uto ini pernah menempuh di perhotelan. Nah, Berapa tahun? 3 tahun, 3 tahun setengah lah. Pas di Jakarta. Pas di Jakarta, Kemudian pas di Turki sempat belajar sastra Rusia. betul, Lulus juga. lulus. Itu tingkat pendidikannya apa itu? Tingkat pendidikannya apa ya? Ya, Karena kan? cuma ngambil Kursus satu mata singkat gitu kuliah ya? ya. Khusus singkat gitu. Ya? Khusus singkat, paling ya D1 mungkin 6 bulan ya. Kemudian sempat lagi belajar lagi. Sempat belajar juga di Apindo, sekarang jadi Asaindo di Kalimalang. Setelah balik dari Turki. Ya setelah sudah populer karena suka ngisi ke pemerintahan, Oh, suka ya. ngisi seminar, suka ngisi motivasi. Ngomongannya bener, prakteknya bener, tapi legal lu mana kan kadang-kadang aku nggak enak juga toh. Iya. Kamu nggak pernah sekolah aja kok, walaupun aku bener toh. Nah ya kalau sekarang ngomong bener ada legalnya gitu loh. Ada Sombong alasan dikit. akademik ya? Iya, istilahnya ngomongnya dipercaya lah. Berarti setelah Chef Uto itu dari Turki terus pulang ke Indonesia, itu karirnya kemana itu? Apakah kerja di hotel lagi atau langsung bisnis? Ya selama aku pindah dari Turki jadi karyawan ke sini nggak pernah lagi jadi Bos. pengusaha. Ya. Usaha sendiri, off air. Usahanya alhamdulillah ya buat masyarakat Tegal dan sekitarnya. Aduh, promo ya dong. Nggak apa. Blitar juga harus tahu nih kalau datang ke Tegal, mampir ke Sahabat Boga. Di situ menyediakan tempat belanja alat-alat dapur, alat-alat masak, sama ya. Oh. Bahan baku, kemudian bisa kursus baking, kemudian kursus masakan. Nanti ada kelasnya. Silahkan mampir. Berarti dikelola dari jarak jauh. Kelola jarak jauh ada orang yang saya percaya. Dan ada juga, wah itu mah nggak usah lah, nggak usah dipromoin. Ada juga? Kalau restoran pada tutup sana pas corona. Iya. Kan siapa tahu setelah Oh iya, corona ada ini lagi satu. kangen gitu loh. Chef. Kalau yang daerah Ciledug dan sekitarnya boleh juga mampir di rooftop CBD. Paling atas di situ ada cafe rooftop, ada live musik tiap hari. Buka jam 5 sore sampai jam 12 malam. Itu menu masakannya ya menu-menu cafe lah. Menu kafe. Ya. Yang rooftop itu udah berapa lama? Rooftop baru 3 bulan, nanti akan baru ada 3 lagi. bulan. Ya. Di Nanti Ciledug ya? Ciledug. Nanti akan ada lagi mungkin di Fatmawati ITC atau di Depok. Dengan konsep yang sama, Konsep yang sama, rooftop. rooftop. The rooftop. Kenapa ngincarnya di rooftop? Ya kebetulan sih karena bagi hasil. Oh iya. Tempatnya luas. Iya. Jadi acara wedding juga nanti di bulan September sudah ada reservasi. Jadi kayak tempatnya tuh memang orang wah gitu. Iya. Pemandangannya bagus, buat melihat lampu-lampu udah kayak di Korea lah. Apalagi tambah atraksi itu. Tambah. Kalau atraksi mungkin kalau pas malam minggu aku nggak ada kerjaan main di sana. Main-main itu Iya. apa atraksi. Tapi kalau lagi itu yang bantuin juga ke kitchen kalau lagi rame. Berarti selama ini Chef Muto itu menemukan stylenya sendiri ya. Dari tadi yang lihat chef yang di resto Jepang tadi, Betul. kan dia mungkin Iya. levelnya cuma sederhana lah. Terus Iya. Chef Muto akhirnya mengembangkan sendiri tanpa lihat mungkin ada referensi itu. Iya. Ya mengembangkan itu pasti ya karena aku basicnya tuh kan nyuci piring ya. Nyuci piring itu mau jadi apa coba? Tapi dalam hati kecilku tuh aku nggak mungkin selamanya kayak gini. Ketika ada chef lagi nulis menu bikin saus black pepper, saus barbecue, bikin sushi, aku tuh bawa pensil. Zaman dulu kan nggak ada Google, susah. Adanya kalau orang bikin aku tulis tuh, dapat satu, ntar besok lagi dia bikin tulis. Jadi sampai jadi resep. Nah dari situ aku ada entah buat apalah yang penting aku catat. Nah
Ternyata ketika aku udah kesini berguna itu saus. Aku bisa bikin sendiri, terus ngolah sendiri, masak. Yang jelas keterampilan sama semangat sih, pengen belajarnya itu tinggi aku. Jadi nggak mau aku sama kayak dia. Jadi ketika megang pisau aku nggak gini ngantuk, enggak. Tat. Sampai aku dites food sama chefnya juga, loh kok baru dites udah gitu? Iya, karena aku udah biasa. Sebelum orang itu tahu aku harus sudah nonjolin, Pak. Aku paling suka kalau masak di depan orang-orang pejabat yang tinggi, presiden kayak menteri kayak orang-orang yang pentolan. Nah, istilahnya kalau masak di restoran itu mending sama ownernya dibanding sama itu. Aku akan tunjukin ini skill aku, jadi akan menambah nilai rating gaji lah. Iya. Sama kayak kalau di pemerintahan, wah ternyata Indonesia punya ini gitu. Bahkan aku pernah diajak ke Barcelona, Azerbaijan itu juga buat expo. Jadi aku bikin masakan Indonesia itu dengan cara silat. Berarti mewakili pemerintahan ya? Ya mewakili Indonesia. Indonesia. Dan sampai sekarang aku juga mewakili Indonesia di juri gastronomi internasional di Turki setiap bulan November. Jadi teman-teman saya itu yang juri internasional gastronomi itu ada di Korea, Pakistan, Ukraina, Italia, Prancis, Jerman, gitu. Nah, Chef Muto kan sangat concern terhadap kebersihan Ya. sebuah proses dari bahan jadi masakan. Kapan Chef Muto itu mulai sadar akan hal itu? Apa karena pengalaman cuci piring tadi bersih-bersih akhirnya Chef Muto sangat concern, atau ada suatu hal yang bikin Chef Muto itu sangat menjaga kebersihan? Dari orang tua tetap. Orang tua Ya, orang tua itu ngajarin saya itu kalau pagi schedule-nya ini. Jadi yang semuanya berkaitan. Makan harus bersih, terus nyapu halaman, ngepel itu kan kebersihan. Terus ngupas bawang. Itu kalau masuk ke restoran udah pas banget. Ketika aku jadi waiter, aku ngepel. Ketika jadi tukang cuci piring, aku ngepel juga. Terus ketika masak masakan atau prepare masakan mama juga dicuci, di wrapping, dipotong-potong, potongannya yang baik. Dan ternyata setelah jadi chef, kebersihan nomor 1. Karena bisa datengin kuman, bisa datengin kayak tikus, datengin laler, kayak gitu kan. Jadi kayak ngupas bawang matanya nangis tuh, aku udah dari umur 8 tahun udah tahu. Setiap ngupas bawang merah nangis. Nah, dari mana sih ketika nangis? Ternyata ya itu dari lubang mata angin itu, misalkan kita ngupas dari sini, mata angin harus dari sana. Oh. Jangan ngadepin gini terus kita ngupas, udah nangis terus. Itu tipsnya, ngupas bawang buat orang-orang pemula seperti saya. Iya, harus pakai trik. Jadi kebersihan itu memang sudah diterapkan dari keluarga. Dari kecil, dari mulai mandi kan. Terus diterapkan di platingan, di penampilan itu udah dari kalau ngelayanin bakso harus bersih, dilap-lap. Bersihnya juga bukan lap satu, lap kompor satu, lap kitchen satu, terus lap piring khusus juga sama bapak diajarin. Udah diterapkan aja di industri. Masuk. Jadi memang bekal dari rumah sangat berguna Banyak, sekali ya. banget sampai berguna. saat ini. Manajer-manajer juga kadang pas ngomong, ih sama kayak bapakku dulu ngomong gitu. Nah, itu kan saya mutu sehari-hari misalnya kerja di resto atau hotel yang sangat menjaga kebersihan, terus ketika mungkin saya mutu berwisata itu di PKL itu, apa saya mutu punya ada seleksi sendiri? Wah, ini yang bersih, ini aku nggak suka, ini kotor gitu. Ya ampun, kadang-kadang juga aku tuh orangnya lemah dengan perasaan. Oh, Kasihan gitu. Ketika aku ngeliat hotel udah bagus tapi ternyata kotor, aku kasihan. Jadi kenapa ini kamu nggak standarin? Sebenarnya ini kan kamu bagus, tamunya nanti jadi rame gitu. Pengen ngomong nggak enak. Itu dari hotel. Kadang dari restoran sendiri kalau aku makan itu fatal banget kejadiannya sama aku sendiri. Pernah aku makan di satu restoran itu telurnya tuh basi. Yang kalau orang ayam nganggrem ya. itu ada kan telur tembok, tahu nggak? Kuwoan. Ya. Nah itu telur kuwoan itu masih di plating sama mereka, masih dipajang. Aku ambil dong, ambil. Soalnya Ya kan? berotak itu. Iyo, pas aku masak di situ kan masak di sendiri kan. Cek udah masukin sayur, masukin daging, nah telur dah tuh. Bunyi no. Nyemprot aku. Dong, apa itu? Langsung tak tuang di situ, hitam semua. Baunya seruangan restoran. Itu kan fatal. Tapi aku nggak bisa marah. Nggak bisa, padahal itu marahnya banget, tapi kenapa nggak bisa marah gitu? Aku cuman bilang, mana manajernya, suruh kesini lihat ini, kataku. Nggak ada yang datang. Ini nggak boleh, ini kalau orangnya makan sakit perut, ini kumannya banyak banget loh di dalamnya. Terus kenapa nggak dicek ketika mau dipajang? Itu satu banyak.
Nah kayak gitulah kejadian, tapi aku nggak bisa marah, paling bilanginnya kayak gitu. Karena aku sendiri kan di dunia kuliner ngeri-ngeri aku kena juga. Iya. Nah tadi kan chef sebelum kamera ini siapa tadi saya pernah cerita di Azerbaijan pernah alat-alatnya disita atau ditahan dulu sama imigrasi. Gimana ceritanya chef? Itu pas mau menghadiri acara apa dan kapan itu? Azerbaijan Expo itu ya udah 2016 apa ya. 16. Jadi aku tuh dipanggil ke sana untuk perform masakan Indonesia. Aku masak tuh sate ayam sama dadar gulung apa ya kalau nggak salah. Nah, pas pulangnya tuh aku ditangkap sama orang imigrasi di bandara karena aku rambutnya gondrong, aku lepas, tasnya aku taruh sini. Terus aku nyari-nyari wifi no, pengen hubungin keluarga, muter-muter tahu kok sempat sepi no. Wah mencurigakan Nih mungkin CCTV ya, kejar gitu kan. Dibawalah tuh aku sama itu, udah kayak penjahat ini. Orangnya kan tinggi-tinggi, nyeng. Ini dua udah aku gandil toh. Bawa kantor dudukin, nggak tahu dia bahasanya nggak jelas. Intinya sih kamu kegiatannya apa di sini, kamu pelancong ya, kamu nyari kerja ya, kamu teroris lah, nggak tahu lah. Pasporku aku kasih no, pas pasporku dikasih juga dia nggak percaya, tetap kamu harus ditahan. Aku bilang iya, geledah kopernya. Wah, temu pisau lah lagi. Dapat lagi, wah tuh kan kamu bawa pisau kata dia. Ini kamu orang jahat nih, kamu harus tahan. Pikirku udahlah aku mati di sini lah orangnya. Orang mau hubungin nggak bisa, jadi udah bingung aja lah. Kalau aku di door situ udah hilang, udah nggak kenal lagi sudah. Orang bawa pistol semua kan di kantornya lengkap ngomongin aku. Dan ternyata aku lagi ditahan pelongo, gantung ini apa, name card, ID card buat masuk ke expo. Terus aku buka, Pak, aku punya ini Pak, masih sisa. Dilihat, wah, saya nggak tahu, lepas. Pulang lah aku, selamat kataku, aduh, gak jadi ditangkap. Akhirnya aku balik ke bandara, langsung naik pesawat ke Indonesia, selamat. Selama pengalaman keliling ke luar negeri itu, masakan mana yang cocok di lidah chef untuk? Karena aku lama di Turki ya, masakan Turki itu lebih sehat lah menurut aku. Iya. Lebih sehat, lebih fresh. Kalau makan saladnya juga enak, yogurtnya fresh, terus ayam-ayamnya juga kalau di grill sehat gitu loh, bumbunya nggak terlalu banyak. Nah, sana juga banyak peternak sapi ya, susu, keju. Susu fresh, keju buatan yogurt sendiri, jeruk di setiap jalan banyak tuh jeruk sankis. Kalau di sini kan mahal ya. Sono ya orang di pohon minta satu, bahkan aku pernah kadang-kadang mampir ke rumah teman, pulangnya tuh bawa jeruk banyak banget, gratis. Anggur di mana-mana juga, pohon anggur. Zaitun, pohonnya juga banyak, kebunnya. Jadi kayak makmur gitu. Di kulinernya ya. Kehidupannya enak sama kesehatannya juga bagus. Udaranya bagus. Jadi bagus. kebiasaan makan di Turki yang sehat-sehat itu kebawa lagi nggak di Indonesia? Chef akhirnya memilih-milih gitu. Ya, karena budaya dari kecilku sampai mungkin dari kecil ya. Makanan sehat yang aku buah-buahan, sayur itu udah jadi biasa. Segar-segar lah. Ya, sampai sekarang masih. Jadi saya tuh nggak suka makan yang santan banyak-banyak. Makan, cuman nggak banyak-banyak ya. Terus yang kolesterol goreng-gorengan, kerupuk nggak banyak-banyak. Jadi memang sudah dijaga itu. Nah begitu ke Turki memang pure nggak ada. Aku pernah stand di restoran Cina, masakin kerupuk aja, Turki, bune ya? Buang sama dia. Bune itu apa ini ya? Tidak berguna. Bune ya, bergizi. Aku bilang ini kerupuk, cracker, enak. Gitu. Jadi memang dia udah makanannya sehat. Tapi kelemahan orang Turki itu biasanya tuh sakit pinggang. Karena kerjanya jarang minum. Oh, jarang minum. Kerjanya pok minum jarang. Sama ya kalau karbohidrat mungkin dari roti terlalu banyak. Paling itu aja, banyak makan roti sama kerjanya nggak mau berhenti dia. Paling yang banyak periksa sakit pinggang. Terus kalau luka nih buat orang Turki tuh apa, luka dikit perbanyak gini, terus besok izin nggak masuk, itu yang aku nggak suka dari dulu. Karena aku kan berarti di kayak luka dikit langsung jadi sebuah hal yang besar itu. Iya lah elah, cuman tergores apa gitu loh, cipli loh, kadang kukunya cuman kenapa ya. Terus kok itu ke rumah izin, sakit kerja. Rumah sakit nggak kerja, manfaatin Sigorta apa asuransi BPJS-nya Turki. Terus lukanya juga aku tahu, besoknya digelebet segedean ini nih, gede banget, terus Pak gini jalannya, aku sakit ya, gitulah pokoknya ya, kayak
memanjakan sakit. Jadi kolokan orang. Berarti nggak ada chef Turki yang atraksi kayak yang itu ya? Nggak ada. Nggak ada. Dulu Takut nggak ya? ada. Kalau sekarang mungkin udah ada yang Nggak belajar, ada. mungkin ada ya. Nah, Turki itu kan kesininya yang setelah dulu viralnya atraksi, yang sekarang kan yang si masih garam gini, Ya, terus gini. masih dibalikin gitu kan, paling itu yang viralnya. Atraktifnya nggak ada. Kalau kebab memang di sana banyak Ya. Turki. Kebab itu udah kayak snacknya di Jakarta Oh. kali ya, jajan lah, somai, mie Ya. ayam, bakso. Jadi kalau pentokan terakhir aku kalau nggak ada makanan ya beli tots, kebab, doner, tiga itu. Walaupun Itu ada udah enak dagingnya. banget. Dagingnya Dagingnya, sayurannya di dalamnya, di Ya. slice, di grill. Tapi roti aja yang mungkin banyak karbohidrat. Kalau minyak-minyak nggak ada itu sudah. Karena dikasih mayones, tosenelen, zaitun juga kasih. Itu mentok saya kalau lagi lapar malam-malam itu. Itu udah enak banget. Sampai sekarang juga kangen. Bahkan kadang kalau ada restoran Turki atau restoran Timur Tengah aku suka beli karena enak. kalau di Jakarta banyak pilihannya ya. Udah diffusion, Oh, udah dilidahin Indonesia mereka. wah. Black nya segala. Tapi nggak apa-apa kalau masakan luar negeri diffusionin sih no problem. Yang nggak bisa itu masakan Indonesia diffusionin. Wah. Udah nggak bisa, loncat namanya. Tapi kan karena memang sudah pernah ngerasain kebabnya Turki terus rasain kebabnya di Jakarta pasti ya Black beda sih. Karena dagingnya nggak asli loh. Iya. Maaf ya tukang kebab ya, memang kita menyesuaikan apa market. Jadi ya sesuaikan, kalau jualan segini ya harus pakai daging itu, memang nggak bisa dibohongin. Kalau mau pakai yang premium dengan daging asli yo, mungkin melayaninya premium tapi mungkin nggak laku juga. Jadi sesuai sih, susah. Pokoknya perubahan-perubahan itu harus disesuaikan. Karena Nggak bisa di ngikutin Turki ego. juga semuanya segar ya, jadinya Fresh. mungkin tanpa sentuhan bumbu yang banyak pun udah nikmat tuh. Bumbunya cuman garlic, apa ya, cuman gitu, ada yang kuning-kuning itu bubuk kunyit paling juga itu. Minyak butter pakainya. Nggak pakai minyak goreng. Pakai minyak goreng. Minyak goreng paling ya opo, nggak pernah aku lihat, paling goreng goreng kayak bakwan juga ada sih sebenarnya, cuman jarang laku juga yang makanan kayak gitu, karena orang hotel tuh kadang yang dipilih grill-grillan, salmon grill, daging ayam gitu, itu dimarinasi strong dengan bumbu-bumbu Turki sana, bukan bumbu Indonesia. Strongnya strong rasa Eropa. Nah, chef kan pernah ya sekarang juga banyak keliling Indonesia untuk melatih ya ibu-ibu lah, masyarakat lah tentang masakan-masakan Mm-mm. lokal. Salah satunya ini kemarin Chef Muto ini jadi narasumber di Literasi Mustika Rasa selama 4 hari. Nanti latih bikin ayam kalio, terus telur apa kemarin? Telur padang dan rendang. Nah, kalau chef sendiri biasanya ngelatih kayak gitu. Jadi kan orang Blitar Jawa ya. Chef Muto cenderung mengenalkan cita rasa yang mirip dengan aslinya di Padang atau memang diffusion dengan bumbu-bumbu Jawa itu. Ya karena aku dididik menjaga standar, jadi saya juga ngajarkan standar. Ketika aku belajar masakan saus barbecue black pepper waktu itu, ya aku tetap otentiknya aku buat. Tapi ketika aku udah buat restoran sendiri, terus aku punya owner yang bikin restoran baru, nah di meeting atau di market surveinya gitu, cocoknya masakan yang difusion kan, apa boleh buat kita fusionkan. Dia tidak banyak lah, misalkan kayak daerah Blitar ini kan lidahnya manis. Ya. Nah kebetulan pas kita ngolah masakan rendang itu apa namanya, bahan gulanya sedikit, atau bikin ayam kaleo nggak pakai gula. Nah kita ajarkan yang nggak pakai gula dulu. Pakemnya dulu. Pakemnya dulu, masaklah dulu, nanti kamu tak rasain. Nah menurut dia kan pasti gitu kan, dicobain katanya yang kurang gula lah apa. Itulah masakan yang udah aku ajarkan. Ketika dia pengen nyesuaiin lidahnya dia sendiri atau di rumah, silakan tambahkan. Nah nanti dicicipin, nah udah enak berarti, nah inilah style kamu. Jadi kalau masak di rumah tambahkan gula gitu, tapi nggak ngerubah pas pendidikan, pas diajarkan itu nggak ngerubah. Jadi akunya nggak akan bingung. Nah, selama banyak ngerasain kuliner Indonesia, ada nggak kuliner favorit luar Jawa lah yang Chef Muto seneng banget? Ya semua favorit, cuman yang aku kadang milihnya makannya kan pilih-pilih juga. Kayak soto ayam, di setiap soto ayam aku suka. Tiap daerah macam-macam ya. Tapi yang paling favorit adalah makan mie ayam, somai, terus rujak buah. Wah, ya simpel-simpel ya. Iya, tapi kan itu udah mencakup semua. Kalau mie ayam, mie-nya karbohidrat,
Oh, ada ya. ayamnya. Ada sayurnya. Ada sayurnya, kadang sawi. Kalau some telur utuhnya, pare, terus karbohidratnya dikit, terus dikukus toh, sehat. Ya. Rujak buah juga sehat, pedes-pedes tapi mangan buah lah nggak masalah. Ya karena memang nggak begitu suka santan ya. Maksudnya saya kan kalau makan santan ya dikit lah, nggak banyak. Sedangkan kalau kayak kuliner-kuliner di Minang, di Makassar gitu kan kental, banyak santan ya, gitu ya. Betul. Tetap makan. Karena aku mikir gini, aku kan di sini nggak lama toh. Iya. Dan habis makan santan di Sumatera Barat, masakan Sumatera Barat kan memang dominan dari kepala kakap, jadi buat santan. Aku tetap makan, nikmatin masa itu. Ajar, dang enak, sedep. Tapi dalam hati kecilku, aku besok harus olahraga lagi, atau nggak mungkin lagi aku makan kayak gini di Jakarta. Oh ya. Pasti hilang itu sudah. Kan yang berbahaya kan yang rutin toh. Ya. Makan santan lagi, besok santan lagi, sehidup semati makan santan. Rumah sakit, terus stroke no. Iya. Di Padang. Ya kan ada juga tuh kalau ada hadisnya kalau makan jangan berlebihan. Nah itulah pakai apapun jangan berlebihan, harta jangan berlebihan, separuh buat orang yatim. Saya kan yatim. Nah, selama karir menjadi chef, adakah chef yang diidolai sama Chef Muto? Karena nama chef itu kan munculnya ketika aku udah punya program. Dan dari masakan Jepang sendiri tuh aku nggak pernah browsing. Ya. Siapa sih yang menciptakan masakan ini? Itu nggak pernah. Jadi aku nggak punya favorit chef siapa-siapa. Yang jelas kalau itu buatan bagus aku contek. Entah yang apa yang buat. Oh ya. Gitu. Dari masakan Jepang sendiri kalau inovasinya ya itu aja, paling fusion. Dan semua chef bisa. Nah, chef favorit saya yang nggak ada. Iya. Karena learning by doing ya. Iya, karena aku hidup sendiri, belajar sendiri, nggak pernah ada yang nuntun. Itu bakal jadi apa ya, panutanku ketika dia tuntun. Tapi untuk sekarang ini kenal chef-chef yang sudah populer dan sudah melanglang buana ya kayak Chef Yongki, Bunda Siska, itu Chef Pindek, itu memang udah berpengalaman kan. Ya sedikit mengenal aja, tapi aku nggak pernah diajarkan beliau kan, hanya obrol sebentar. Oh, ketika lagi ngumpul, pas ngobrol yang aku nggak tahu, ternyata ini lebih tahu chef, ini lebih tahu. Jadi oh ini gini, nah itulah, cuman itu aja. Tapi untuk diajarkan nggak pernah. Kadang kan pas satu table atau satu seminar gini kan ngomong gitu kan, ya, ini pertanyaan gini-gini yang aku udah ngomong habis, ternyata ada omongan yang belum sempat aku omongan dan aku nggak ngerti, ternyata chef yang satu ini tahu. Jadi itulah. Tapi untuk jadi favorit enggak sih, nggak ada. Luar atau dalam negeri. Ini pertanyaan terakhir. 1 jam ya ngobrol. Adakah cita-cita Chef Muto yang belum kesampaian? Mimpi Chef Muto yang belum kesampaian? Cita-cita mimpi yang belum kesampaian ya aku pengen bikin sekolahan. Oh, sekolahan ya, tadi. minimal D1, D3. D2, D3. Amin. Terus ya berkah selalu lah. Jangan sombong gitu aja lah. Jangan sombong, terus nggak usah muluk-muluk. Yang penting jalan lancar. Terus jadi orang kaya. Siap. Apa yang buat cita-citanya bikin sekolah tadi belum terwujud? Kalau ruko kekecilan, kalau kontrak mahal. Oh ya. Jadi buat para investor gitu ya, yang Ruko mau kekecilan. mendanai mimpi sosial. Sebenarnya ini Pak, konsep sudah ada dan orangnya yang mau bikin sekolah juga udah ada. Oh udah ada. Tempatnya yang belum ada. Oh tempatnya aja ya. Yang saya khawatirkan nyewa itu aku nggak mau, maksud aku loh. Oke lah aku punya ruko, tapi kalau kecil terus tempatnya agak jauh dari keramaian, ya habis tenaga. Maksud aku mungkin di Kota Blitar atau di mana ada tempat kosong, silakan saya buka, langsung buka, bisa. Manapun kotanya ini. Manapun kotanya bisa aku buka langsung, karena masalah duit makan investor pasti gampang. Iya. Gampang, udah terkenal kok. Yo, misalkan minta pisau, datang pisau ke rumah. Yo, blender datang ke rumah. Makan di rumahku tuh banyak barang-barang yang gak kepake, dus-dusan belum kepake. Promo-promo itu. Ya, endorse. Kalau mau beli silakan, harganya murah 20%. Jadi yang teman-teman yang punya ruko atau lahan kosong atau gedung yang besar bisa buat jadi sekolahnya Chef Muto, ya. Silahkan nanti komentar di. Iya betul, komen di bawah. Karena jujur Li, kalau usaha ini masa depan banget.
Ya. Misalkan investor udah tua, sekolah masih berdiri loh. Maksudnya buat turun-temurun masih Iya. langgeng, tapi kuliner kan ada masanya biasanya Iya. kan. Nggak mungkin kuliner, ya mungkin ada juga, tapi ketika generasinya sudah habis, paling mentok 20 tahun. Ada namanya tuh ayam bla bla bla, itu di zaman aku nggak ada, tapi orang tua itu masih mengenal itu. Nah, aku suruh ngenalin ayam goreng itu nggak bisa. Kamu tahu nggak ayam apa? Ya Bla, bla, pokoknya bla. aku nggak ngerti. Ada Bla, bla, bla. ada beberapa produk yang masa itu laku, tapi beberapa generasi Iya. habis punah sendiri. Itu. Tapi usaha yang nggak punah kuliner, aku kasih tip buat ibu-ibu atau yang buat nonton acara ini, usaha yang nggak gampang punah adalah mie ayam, bakso somai, nasi Yang goreng. basic-basic ya. Nah itu aja sudah. Hmm. Sampai kamu tua itu nggak bakalan punah. Nasi goreng itu udah ngebrand, warteg juga, nasi padang. Tapi kalau kamu mencela-mencela, oh itu apa jadinya? Kopi cincau, kopi kasih kelor, viral Aneh-aneh. memang. Tapi nggak bertahan Setahun, lama. blang. Habis itu kesana nggak bisa kekal. Ya itu hukum alam sih, bukan aku menyumpahinnya. Memang semuanya dari Allah, tapi yang udah berpengalaman sih, aku lihat kayak gitu. Ada tuh dulu banyak lah pokoknya. Ya. Es kopi cincau pernah ada toh? Pernah tapi nggak tertarik saya. Ya itu pernah viral. Terus es kepal Milo. Ya. Baik, saya Muto, terima kasih atas kesediaan waktunya hadir di podcast ini. Sama-sama. Semoga mimpinya tadi cepat Amin. terkabul. Amin. Dan bagi teman-teman yang baru mau merintis usaha, dikasih tips dari Cah Muto tadi, mending jualan mie ayam, bakso, warteg, atau padang. Nasi Jangan goreng. yang atau nasi goreng. Oh, di Blitar belum ada nasi goreng khas Tegal yang ada kerupuknya, karena itu sangat menarik pembeli. Tepuk tangan untuk Cah Muto. Sat, 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 sat. Wata! Woi.